Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, apa kabar hari ini? Semoga selalu baik dan sehat. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya Harisatun Miswah, pengawas Madrasah Kemenak Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, kira-kira 15 menit ke depan akan menyampaikan tentang supervisi akademik, materi yang akan membantu Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu kepala sekolah atau madrasah, dan Bapak Ibu guru semua untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah atau madrasah. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti materi supervisi akademik ini, Bapak Ibu diharapkan mampu 1. Menyusun program supervisi akademik, 2. Melaksanakan supervisi akademik, 3. Menyusun laporan hasil supervisi akademik, 4. Menyusun program tindak lanjut hasil supervisi akademik, dan 5. Melaksanakan tindak lanjut supervisi akademik. Pengertian supervisi akademik. Supervisi akademik merupakan serangkaian kegiatan yang membantu guru untuk mengembangkan kemampuannya dalam mengelola proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kompetensi pedagogi dan profesional yang bermuara pada peningkatan mutu lulusan peserta didik. Glickman 2007. Juga disampaikan oleh Dares bahwa supervisi akademik merupakan upaya membantu guru mengembangkan kemampuannya mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan supervisi akademik yaitu untuk meningkatkan kompetensi guru dalam 1. Menyusun perencanaan pembelajaran, 2. Melaksanakan proses pembelajaran, 3. Mengembangkan instrumen penilaian, dan 4. Menindaklanjuti hasil supervisi pembelajaran. Program supervisi akademik memuat 1. Halaman judul atau cover, nomor 2 kata pengantar, 3 daftar isi, 4 latar belakang, 5 landasan hukum, 6 tujuan, 7 indikator keberhasilan, 8 pendekatan dan teknik supervisi, 9 ruang lingkup supervisi, 10 jadwal pelaksanaan supervisi, dan 11 instrumen yang digunakan. Kita lanjut Bapak Ibu. Keterangan program supervisi akademik. Yang pertama adalah latar belakang tadi. Latar belakang di sini berisi tentang arti penting supervisi dan alasan perlunya pelaksanaan supervisi. Yang kedua, landasan hukum. Landasan hukum berisi berbagai peraturan yang digunakan sebagai landasan pelaksanaan supervisi. 3. Tujuan. Tujuan supervisi memuat hal-hal yang diinginkan dari adanya program supervisi dan pelaksanaan supervisi. 4. Indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan pada kegiatan supervisi akademik mencakup pada pra-observasi, pelaksanaan observasi, dan pasca observasi. Jadi di sini Bapak Ibu menguraikan indikator keberhasilan pada saat pra-observasi, pada saat observasi, dan pasca observasi. Contohnya, pada pra-observasi terciptanya suasana yang akrab dengan guru, instrumen observasi yang akan digunakan telah disepakati, dan lain-lain. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Yang kelima adalah pendekatan dan teknik supervisi. Pendekatan dan teknik supervisi berisi tentang pendekatan dan teknik yang dipilih dalam pelaksanaan supervisi sesuai dengan kebutuhan. Maaf Bapak Ibu, saya sampaikan di sini bahwa untuk pendekatan supervisi ada 3, yaitu langsung, pendekatan tidak langsung, dan pendekatan kolaboratif. Kalau pendekatan langsung contohnya dengan tatap muka. Kalau tidak langsung contohnya dengan melalui perantara, misalnya supervisor mendengarkan kesulitan guru pada waktu mengajar. Kemudian kalau pendekatan kolaboratif adalah perpaduan antara direct dan indirect atau langsung dan tidak langsung. Contohnya, supervisor dan guru sepakat untuk menetapkan struktur, proses, dan kriteria dalam melaksanakan proses pembelajaran.
Yang keenam, ruang lingkup supervisi. Ruang lingkup supervisi berisi cakupan bidang yang disupervisi, antara lain analisis perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Yang ketujuh, jadwal pelaksanaan supervisi setiap semester. Jadwal supervisi berisi daftar nama guru yang akan disupervisi serta waktu kapan supervisi tersebut akan dilaksanakan. Yang kedelapan adalah instrumen yang akan digunakan, yaitu instrumen yang akan digunakan pada waktu supervisi baik pada perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran maupun penilaian pembelajaran. Selanjutnya yang kedua adalah pelaksanaan supervisi akademik. Pada pelaksanaan supervisi akademik ada 3 tahapan, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Pada pra-observasi bentuk kegiatannya adalah berupa diskusi yang sekaligus dimanfaatkan untuk melakukan supervisi perencanaan pembelajaran. Untuk observasi adalah aktivitas pengamatan oleh supervisor pada saat guru melaksanakan pembelajaran di kelas. Pengamatan oleh supervisor menggunakan instrumen yang telah ditentukan sebelumnya. Dan yang terakhir adalah pasca observasi. Kegiatan pasca observasi adalah proses refleksi dan pemberian umpan balik serta upaya pengkondisian tindakan perbaikan yang harus dilakukan oleh guru yang disupervisi. Selanjutnya adalah prinsip supervisi akademik. 1. Praktis, artinya mudah dikerjakan sesuai kondisi sekolah atau madrasah. 2. Sistematis, artinya dikembangkan sesuai perencanaan program supervisi dan tujuan pembelajaran. 3. Objektif, masukan dan data dan informasi sesuai dengan aspek-aspek yang ada dalam instrumen. 4. Realistis, artinya berdasarkan kenyataan yang sebenarnya. 5. Konstruktif, yaitu mengembangkan kreativitas dan inovasi guru dalam mengembangkan proses pembelajaran. 6. Antisipatif, yakni mampu menghadapi masalah-masalah yang mungkin akan terjadi. 7. Kooperatif, artinya ada kerjasama yang baik antara supervisor dan guru dalam mengembangkan pembelajaran. 8. Kekeluargaan, artinya mempertimbangkan saling asih dan asuh dalam mengembangkan pembelajaran. 9. Demokratis, yakni supervisor tidak boleh mendominasi pelaksanaan supervisi akademik. 10. Aktif, artinya guru dan supervisor harus aktif berpartisipasi. 11. Humanis, artinya mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis, terbuka, jujur, ajak, sabar, antusias, dan penuh humor. 12. Berkesinambungan, supervisi akademik dilakukan secara teratur dan berkelanjutan oleh kepala sekolah atau madrasah minimal 1 kali dalam 1 semester. 13. Terpadu, artinya menyatu dengan program pendidikan. Komprehensif maksudnya adalah menyeluruh, baik mulai perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran. Kita lanjut Bapak Ibu. Teknik supervisi akademik. Teknik supervisi akademik ada 2, yaitu teknik supervisi individual dan teknik supervisi kelompok. Untuk teknik supervisi individual ada 4 macam. Yang pertama adalah kunjungan kelas atau classroom visitation, yaitu kepala sekolah atau madrasah atau supervisor datang ke kelas untuk mengobservasi guru mengajar untuk melihat kelebihan, kekurangan yang sekiranya perlu diperbaiki. B. Kunjungan observasi atau observation visitation, yaitu guru ditugaskan sesuai dengan kebutuhannya untuk mengamati guru lain yang sedang mendemonstrasikan cara mengajar mata pelajaran tertentu. C. Pertemuan individual. Pertemuan individual adalah suatu pertemuan, percakapan, dialog, dan tukar pikiran antara supervisor dan guru. D. Kunjungan antar kelas. Kunjungan antar kelas adalah kegiatan guru berkunjung ke kelas lain di sekolah itu sendiri. Tujuannya adalah untuk berbagi pengalaman dalam pembelajaran. Kita lanjut untuk yang teknik supervisi kelompok.
Teknik supervisi kelompok merupakan suatu cara melaksanakan program supervisi yang ditujukan pada 2 orang atau lebih. Guru-guru yang akan disupervisi dikelompokkan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan hasil analisis kemampuan kinerjanya. Kita lanjut dengan model supervisi akademik. Model supervisi akademik ada 2, yaitu model supervisi langsung dan model supervisi tidak langsung. Model supervisi langsung atau model supervisi tradisional dilakukan dengan observasi langsung kepada guru yang sedang mengajar melalui prosedur pra-observasi, observasi, dan post-observasi. Sedangkan untuk model supervisi yang tidak langsung ada 3 cara, yaitu dengan A. Diskusi kasus. Diskusi kasus berawal dari kasus-kasus yang ditemukan pada observasi proses pembelajaran, laporan-laporan, atau hasil studi dokumentasi. B. Metode angket. Supervisi melalui metode angket dilakukan dalam upaya penggalian data permasalahan guru-guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. C. Model kontemporer atau masa kini. Supervisi akademik model kontemporer dilaksanakan dengan pendekatan klinis, sehingga sering disebut juga sebagai model supervisi klinis. Supervisi klinis adalah sebuah model alternatif dari supervisi yang lebih interaktif, demokratis, dan berpusat pada kebutuhan guru. Supervisi klinis ini pada dasarnya merupakan pembinaan performansi guru dalam mengelola proses belajar mengajar. Karakteristik supervisi klinis, ada 6 hal yang harus diperhatikan Bapak Ibu. Yang pertama atau A, perbaikan keterampilan pembelajaran spesifik. B, fungsi utama supervisi kepala sekolah atau madrasah adalah pada keterampilan mengamati, menganalisis, implementasi kurikulum, dan membuat catatan. C, fokus pada perbaikan cara mengajar. D, analisis berdasar bukti pengamatan. E, instrumen disusun atas kesepakatan guru dan supervisor. F, umpan balik diberikan secara cepat dan objektif. Kita lanjut Bapak Ibu, yang ketiga yaitu menyusun laporan supervisi akademik. Kerangka dalam laporan supervisi akademik yang pertama adalah halaman judul, yang kedua kata pengantar, ketiga daftar isi, yang keempat bab 1 pendahuluan, kelima bab 2 kerangka pikir, yang keenam bab 3 teknik dan model supervisi, yang ketujuh bab 4 hasil supervisi, kedelapan bab 5 kesimpulan atau penutup, dan 9 daftar pustaka, yang ke-10 lampiran-lampiran bukti pelaksanaan dan hasil supervisi. Jadi ini merupakan instrumen-instrumen yang sudah diisi Bapak Ibu. Kita lanjutkan dengan tindak lanjut hasil supervisi. Tindak lanjut pelaksanaan supervisi akademik merupakan langkah nyata atau rekomendasi terkait perbaikan dan peningkatan mutu guru berdasarkan hasil analisis pelaksanaan supervisi yang telah dilakukan. Keempat, program tindak lanjut hasil supervisi akademik memuat 1. Halaman judul, 2. Kata pengantar, 3. Daftar isi, 4. Bab 1 yaitu pendahuluan, 5. Bab 2 pelaksanaan tindak lanjut hasil supervisi, ke-6 kesimpulan, dan ke-7 adalah penutup. Kita lanjut Bapak Ibu, yang kelima adalah tahapan pelaksanaan tindak lanjut hasil supervisi akademik. Nomor 1, mengkaji rangkuman hasil penilaian supervisi akademik. 2. Mengidentifikasi permasalahan yang muncul. 3. Mengidentifikasi penyebab permasalahan. 4. Mencari solusi untuk menyelesaikan. 5. Menyusun rencana tindak lanjut supervisi akademik. 6. Mengimplementasikan rencana tindak lanjut supervisi akademik. Ini adalah contoh format rencana tindak lanjut supervisi akademik Bapak Ibu.
Ada beberapa kolom. Yang pertama kolom nomor, yang kedua nama guru, kemudian mata pelajaran, kemudian hasil pelaksanaan supervisi akademik. Di sini ada nomor 1, 2, 3. Yang pertama adalah perencanaan pembelajaran. Jadi nilainya perencanaan pembelajaran berapa di sini? Perencanaan pembelajaran bisa memuat prota, prosem, silabus, RPP, jurnal guru dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan pembelajaran. Pada pelaksanaan pembelajaran, kegiatannya tentu saja pendahuluan, inti, dan penutup. Yang ketiga adalah penilaian pembelajaran. Perlu diingat bahwa penilaian pembelajaran terdiri dari penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian kolom selanjutnya bentuk tindak lanjut. Bentuk tindak lanjut ini bisa berupa diskusi, konsultasi atau pembinaan, kemudian pemberian contoh, diklat atau workshop, dan kemudian waktu atau tempat pelaksanaan. Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.